Pak Jenderal sehat. Pak Jenderal. Luar biasa. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Tetap muda ya. Muda. Bintang film. Bintang film. Ini banyak yang nggak tahu guys, sekedar informasi Pak Jenderal kita ini bukan cuma sekedar pejabat polisi ya, Iya. purnawirawan, tapi beliau ini juga Bintang ternyata film. bintang film. Sama-sama dengan Roy Marten, Iya. kan gitu. Tapi hari ini kita nggak cerita itu. Kalau beliau ini berpotensi nggak jenderal kalau main film terus Iya. soalnya. Padahal tadi kita mau bahas itu ya. Infotainment dong. Iya. Halo. Aduh. Ya, masih hangat ya di ingatan kita. Kemarin sempat menggegerkan dunia maya Ya. dan media mainstream juga. Salah satu senior Bapak kayaknya ini. Yang saya hari ini kejar Bapak adalah kok bisa begitu ya Pak ya? Kan apapun yang keluar dari pembicaraan beliau itu kan menjadi Ya. pedoman masyarakat ya Pak. Nah ketika itu kemudian negatif dan cenderung yang nggak on the track gitu ya, yang agak keluar jalur hukum. Nah itu harus gimana ya Pak ya? Tunggu, ini seniornya siapa sih? Dari tadi bilang seniornya beliau siapa? Nah sampai Anda mati loh. Lah iya, Abang Agri tadi bilang Iya. senior Bapak. Terus pertanyaannya seniornya yang mana gitu. Susno Duaji. Ya. Nah, yang paling menarik selain Pak Susno, ternyata Iya. diamini juga oleh Pak Prof Mahfud Iya, tuh. betul. Beliau mengatakan saya setuju dengan pernyataannya Pak Susno. Ya udah, setuju aja semuanya. Nanti kita kupas satu-satu. Siap. Emang pernyataan apa? Nah, itu saya perhatiin videonya panjang Bapak dari awal sampai akhir. Kata per kata, kalimat per kalimat, banyak banget yang nyimpan dari faktanya. Ya. Ini yang saya datengin Bapak, kok bisa seperti itu? Atau mungkin udah rasan-rasan sama Bapak, gua ngomong begini ya, gitu Pak. Enggak lah ya, pasti ada hal terpisah. Tanggapannya Bapak? Terima kasih rekan-rekan Ya. Ini mas-mas yang menggelegar terus ya di kancah media nih ya. Iya. Tapi tentunya menyuarakan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Iya. Tentunya saya sudah merupakan regium saya tuh, saya selalu mengucapkan salam ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak mau menohok kepada siapapun, ya personal siapapun itu, tapi saya harus meluruskan pokok permasalahan ini, ya, yang menyatakan bahwa ya ijazah itu harus diuji petik, uji kelayakan di Petun itu dasar hukumnya apa? Iya. Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semua media juga. Yang namanya dipetunkan itu adalah sengketa kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi sengketa itu antar pihak yang Diuntungkan untuk dan mencapai dirugikan. suatu sasaran, di antara mereka ada yang merasa itu tidak betul dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu baru dipetunkan. Nah, kalau ijazahnya Pak Jokowi itu kan pemberi manfaat, yaitu UGM sudah merestui, sudah mengamini, dan sudah mengesahkan memberikan kepada penerima manfaat Pak Jokowi yang sudah melalui lulus uji kelayakan, diakui oleh UGM, dan disahkan oleh UGM melalui rektornya dan UGM itu sendiri. Iya. Nah, berarti kan tidak ada sengketa. Lah tiba-tiba ada orang yang tidak ada hubungan hukum. Ini loh ya. Tidak ada hubungan hukumnya dengan peristiwa itu melakukan gugatan dan harus dipetunkan. Dari mana dasarnya? Iya. Ya absurd. Betul. Ini kan jangan kita disesatkan dengan peristiwa-peristiwa hukum itu sehingga mengundang persepsi yang berbeda dari masyarakat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Petun itu adalah sengketa kebijakan keputusan antar pihak. Ini antara Jokowi dengan dengan UGM, kan nggak ada sengketa. Terus yang mau dipetunkan apa? Nah, sekarang saya tanya sampean lah, sampean punya surat nikah kan? Nah, saya tanya, sampean surat nikah dengan istri yang berurusan dengan KUA dan catatan sipil. Terus saya ngomong nih,
Bapak itu surat nikahnya palsu. Betul. Nggak bener. Iya. Loh, emangnya saya punya hak? Iya. Terus saya minta kebijakan supaya menyatakan itu melalui petun. Oh ya datang, untung sampean masih sabar. Kalau Iya, sampean nggak sabar, saya bisa sampean pancung. Iya. Nah, itu kasarannya seperti Iya, itu gitu betul, loh. betul. Jadi nggak usah kita mencari benang merah untuk menyesatkan masyarakat. Kita ini punya ilmu. Ilmu ini kita gunakan untuk mencerdaskan masyarakat. Iya. Ingat loh, itu sudah press release daripada seorang Kapolda Metro Jaya, sudah merupakan penilaian analisis yang sudah sangat betul-betul rigid. Bayangkan semuanya diperiksa. Saya yakin juga ijazahnya itu sudah ditelaah. Lapor sudah dilakukan. Ya. Loh, kalau lapor dilakukan, UGM sudah tidak ribut, kok harus disuruh uji lagi? Uji lagi ke petun. Ya kan nggak bener ini gitu loh. Iya. Kemudian saksi-saksi juga sudah diperiksa pihak Polda Metro. Akhirnya mendudukkan komposisi ini kepada orang-orang tertentu sebagai tersangka dengan memiliki 2 klaster tadi, bukan 3 klaster. 2 klaster. Loh. Tapi berpotensi jadi 3 klaster, Pak. Hah? Berpotensi jadi Menurut 3 klaster. siapa kan gitu kan? 2 klaster, saya kan ikuti apa dikatakan Kapolda. Iya. Seorang Kapolda yang mempunyai kebijakan sudah mengambil langkah langsung, biasa kan humas kan? Iya. Ini langsung Kapolda loh. Ya. Betul. Tentunya supaya memberikan pesan kepada masyarakat, jangan kita terbuai, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang membuat situasi negara ini jadi carut-marut. Maka dibacakan secara rigid berapa saksinya, apa buktinya, kemudian uji lapornya ada, sudah diperiksa orang-orang tertentu, sampai Pak Jokowi juga diperiksa di Yogyakarta. Ya, itu semua dilakukan. Akhirnya dilakukanlah gelar perkara. Lah, di dalam gelar perkara meningkatkan di dalam rangkaian penyidikan seperti itu. Penyidikan itu adalah untuk mencari suatu peristiwa, gitu kan? Setelah digelar perkara di peristiwa ternyata ditemukan suatu perbuatan tindak pidana. Berarti kita cari siapa pelakunya. Ternyata pelakunya ya ini tadi itu yang sering berkoar-koar yang nggak jelas ini, yang tidak pernah mempunyai hubungan hukum. Sekali lagi, tidak memiliki hubungan hukum, berarti dia tidak pernah merasa dirugikan akibat daripada objek ini. Mereka berlindung di Undang-Undang Keterbukaan Publik, Pak. Kayak seperti apa, Pak? Undang-undang keterbukaan publik bukan seperti itu. Undang-undang keterbukaan publik yang berlaku untuk publik, bukan untuk personal. Itu kan hak pribadi personal, private. Oh, private apa hubungannya dengan undang-undang keterbukaan publik? Dan subjeknya adalah badan publik. Nah, justru. Betul. Jadi nggak bisa. Jadi jangan digebiahuya dengan mengatasnamakan undang-undang keterbukaan publik itu. Ada spesifikasi tertentu. Nah, ini yang selalu disalahgunakan sehingga merasa bahwa ini harus terbuka semua. Yang mana dulu? Kalau bersifat private, gimana kita mau buka? Itu hak pribadi private seseorang. Tapi kalau kembali ke pernyataannya Pak Jenderal Susno, beliau sebenarnya bilang gini, karena persoalannya orang satu bilang asli, orang satu bilang palsu. Nah, ketika Roy Suryo sudah mengatakan dan kawan-kawannya ini palsu, dan Jokowi dan tim hukumnya bilang ini palsu, maka harus diuji di TUN. Nah, gitu. pertanyaan saya kembali kepada media. Seorang Roy Suryo punya hak apa untuk menguliti tentang masalah ijazah itu? Ada hubungan hukumnya? Dia punya kewenangan untuk mengeluarkan itu? Kan tidak. Dia kan orang luar, sama dengan media dan saya. Yang tidak punya hak kewenangan untuk mengkritisi sikap, sifat yang dilakukan oleh personal seorang Jokowi yang memiliki hak ijazah sebagai penerima. Kecuali kalau UGM yang mempersoalkan, mempersengketakan bahwa Jokowi ini memiliki ijazah apa itu sah. Tapi orang lain, lo yang punya rumah aja nggak ribut, kok lo ribut? Nah, bahasa kasarnya kan kayak gitu. Nah, ini kan sama menggantang asap. Jadi nggak usah mencari-cari kelemahan orang dengan dasar hukum yang dangkal, yang kau tidak mengerti, atau kau mengerti tapi kau buat jadi tidak mengerti, atau memang tidak mau mengerti. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ini yang perlu kita cerdaskan masyarakat. Pak Susno punya kepentingan tertentu. Saya tidak mau tahu itu siapakah orangnya itu. Siapapun itu kan saya bilang. Jangankan beliau, siapapun yang melakukan itu saya anggap itu mengkelirukan hukum.
persoalannya diamini sama Pak Prof Mahfud loh. Nah, orang saya yang nggak mau dianggap tahu itu ahli hukum. diamininya di sektor mana. Saya juga nggak bisa untuk mengupas itu. Kita juga harus teliti juga, Prof Mahfud tuh mengamini di sektor yang mana. Kalau di sektor itu uji petik di petun, cara satu hal saya muskil gitu. Itu nggak mungkin lah. Kita ayo bedah hukum aja deh. Atau pertanyaan besarnya gini Pak Jenderal, di Polda itu urusan ijazah kah atau fitnah pencemaran nama baik? Nah, kan objek awalnya kan bahwa itu ijazah. Oke. Dikatakan ini. Yang bersangkutan sebagai subjek, yaitu Pak Jokowi dan kuasa hukumnya tidak menerima bahwa dia difitnah, dihina, ya, bahwa seolah bahwa dia tidak memiliki ijazah itu, dia melaporkan ke pihak Polda. Pihak Polda meneliti. Dan pihak subjek Pak Jokowi dan kuasa hukumnya merasa bahwa saya dicemarkan nama baik saya. Itulah menjadi pokok permasalahan bahwa saya dicemarkan. Ditelitilah permasalahan ini, kan gitu. Ternyata setelah dilakukan uji petik, dilakukan cross check ke UGM dengan saksi-saksi dan bahkan UGM sudah merilis memberikan statement bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian diuji lapor kembali. Nah, baru dinyatakan memang identik dengan ijazah itu memang betul. Lah, atas dasar ini pun diminta oleh dari pihak Polda penyidiknya itu saksi-saksi dari berbagai ratusan saksi loh. Diminta tentang memang betul bahwa saksi itu bukan kuantitas tapi kualitas. Tapi kualitas yang memberikan informasi itu valid. Seiring dengan apa yang disampaikan oleh UGM maupun lapor. Ya sah. Akhirnya diangkatlah ke permukaan, dilakukanlah penyidikan, mencari peristiwa pidana. Ternyata memang betul ada terjadi suatu peristiwa pidana. Nah, dinaikkanlah, ditingkatkan, cari siapa pelakunya. Itulah yang saya katakan dari 2 klaster tadi. Itulah pelaku-pelakunya. Nah, kalau memang keberatan silakan uji petik. Nanti kita lihat SPDP sudah dikirimkan ke JPU. Kalau nanti JPU menerima itu, berarti kan P21, berarti penyerahan tahap 2. Siap dipersidangkan, ya adu argumentasi, adu bukti, adu data. Di situ kau tunjukkan siapa dirimu. Gak usah kau berkoar-koar. Saat sekarang ini serahkan kepada aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Berpotensi nggak proses tersangka ini akan berakhir tidak sampai di pengadilan? Nanti kita lihat. Iya. Saya kan tidak mau mendahului hukum. Ya. Tapi kalau berani pihak Polda mengangkat ke permukaan menjadi TSK, feeling saya itu sudah berkoordinasi dengan JPU. Saya kan mantan penyidik. Saya kan orang Bareskrim juga. Saya mantan Karawasidik. Udah ada link dengan JPU. Seketika ini terima, berarti SPDP sudah dikirim. Paling nanti ada petunjuk-petunjuk sebelum itu naik jadi penyerahan tahap 2 setelah P21. Kalau feeling hukum saya ya menyatakan itu akan bermuara di JPU. Waktu Bapak masih aktif kayaknya yang nangkep Pak Susno Duhaji. Ini bocorin sejarah nih Mas Agus. Gua inget, itu kan apa ya? Digital yang nggak tapi bisa kan itu proses, juga. itu masa lalu. Waktu itu di bandara ya kalau nggak salah ya. Di bandara. Masa lalu nggak usah diungkip, itu kan di bandara waktu itu ditangkap. Loh, Bapak yang cerita bahwa saya kan mantan penyidik juga waktu itu. Betul. Oh, saya jadi inget. Oh iya ya, Pak Susno juga Bapak juga yang nanganin waktu itu. Udahlah itu masa lalu. Masalah itu kan di bandara. Itu dulu lah kan gitu. Dan kalau nggak salah kisruhnya tentang apa ya? Mau panjang. Nah, kalau teman-teman mau episode khusus ya tentang Pak Susno Duhaji, nanti kita kuliti bersama beliau jika berkenan. Tetap stay tune di Akhir Mana nih. Kan itu masa lalu. Iya. Ya itulah peristiwa-peristiwa dulu gitu loh. Nah, sekarang kan kita berpikir objektif tentang pokok permasalahan untuk memberikan pencerahan kepada rakyat, bangsa, dan negara. Dan harus dihormati. Kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tapi kayaknya rada nggak berani bertanggung jawab, rada melipir-melipir, mau menghindar gitu sih Pak. Ya, makanya kita lihat nanti. Kau sudah banyak berkoar-koar, sudah banyak memberikan statement kepada masyarakat. Nah, sekarang tiba saatnya bermuara di penyidikan dan penetapan tersangka. Nah, buktikan saja koar-koarmu ini nanti di hadapan pengadilan.
Baru kau nanti tahu, buktikan apa semuanya. Keluarkan argumentasimu, keluarkan datamu, keluarkan buktimu. Mari sama-sama kita adu bukti. Tapi ada presiden buruk di media sosial, Pak. Ada pertanyaannya seperti ini. Baru kali ini ada mantan presiden melaporkan rakyat atau warganya untuk dipenjara. Ini untuk menanggapi ini hanya gara-gara orang bertanya tentang... Sebenarnya kalau saya secara pribadi, seorang Pak Jokowi juga adalah manusia insan hamba Tuhan yang punya rasa dan karsa, yang punya hati nurani. Nah, sehebat-hebatnya orang menahan diri dan perasaan, dia kan juga punya harga diri, kan gitu. Ini kita sebagai insan hamba Tuhan loh kita bicara nih. Lah sudah diam di kuya-kuya, ya. Dia sebenarnya pengen membuktikan, bukan mau mencederai mereka atau memaksa mereka masuk penjara, bukan. Iya. Saya pengen buktikan bahwa apa yang saya miliki ini sah secara hukum. Nah, untuk buktikan, ayolah. Tapi kan objeknya kan harus ada. Objeknya ya saya harus melaporkan kalian bahwa kalian tuh mencemarkan nama baik saya. Ya silakan saja. Masalah nanti dari pihak penyidik menerapkan beberapa pasal berlapis karena kalian terlalu banyak keluar-keluar. Iya. Akhirnya keluarlah dari undang-undang ITE, keluarlah dan dari melebar kan. KUHP. Betul. Saya khawatirnya keluar lagi nanti dari undang-undang KAMNEK. Apa itu, Pak? Kebohongan publik. Kayaknya keluar deh, Pak. Itu. Nah, maka saya bilang, kalau keluar di pasal 14 kebohongan publik, mengakibatnya membuat gaduh masyarakat dengan pemberitaanmu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, ukuran kegaduhan itu apa? Apakah perkelahian? Sekarang kan ada terbelah masyarakat sekarang bermacam-macam persepsi, guys. Kan itu. Yang sangat saya sayangkan satu loh ya. Apapun alasannya, sejelek-jeleknya Pak Jokowi, ingat, dia 2 kali jadi Presiden Republik Indonesia. Sejelek-jeleknya beliau, dia sudah menorehkan sejarah untuk negara ini. Betul. Kok tidak ada penghormatan terhadap guru bangsa kita dulu? Kenapa sampai begitu kejamnya kalian? Dulu kenapa kalian tidak bicara gitu? Sakit hati karena perbuatan sendiri kan salah, kan gitu. Nah ini, yang kedua, kita ilmu logika anak kecil aja gitu loh ya. Kan alangkah aneh, lucu, makanya pernah saya katakan sama Pak Agri itu bahwa kalau gitu KPU yang di Solo goblok semua. Apa tidak diverifikasi? Tentu kan pasti diverifikasi. Kalaupun ada salin ijazah itu pasti kan ada dilegalisir. Kan gitu. Itu kan sahnya negara. Kalau seperti harus dipetunkan nggak usah legalisir lagi. Semuanya tuh harus bisa dipetunkan, kan nggak lucu. KPU 2 kali di Solo. Lah, bagaimanapun lawannya pasti akan mencari kelemahan daripada kontestan yang lain. Lewat. Naik jadi gubernur. Lawannya itu juga Fauji Bowo loh. Yang sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman juga di DKI. Lewat. Apa nggak bodoh mereka nggak memverifikasi, nggak ngecek daripada dokumen-dokumen pendukung supaya dia jadi salah satu kontestan. Nah, naik ke presiden. Presiden itu lawannya ya presiden sekarang. Masa sih dari Gerindra itu nggak banyak pemerhati, nggak banyak orang-orang pinter, profesor, macam yang di Gerindra? LO-nya setiap apa nggak partai. mungkin mereka ngecek sedetail-detailnya, minimal cacat administrasi. Ternyata lewat 2 kali loh. Bahkan beliau yang terhormat Pak Prabowo masuk dalam kabinet itu jadi Menteri Pertahanan. Ini ilmu logika loh ya. Ya nggak usah pakai ilmu hukum dulu lah, ilmu yang goblok-goblok aja deh. Jadi presiden. Nggak ada masalah lah, setelah turun dia kok dicari-cari kelemahan dia dan lain sebagainya. Yang saya sayangkan, apakah kita mempertontonkan kepada dunia luar ya seorang mantan presidennya dikuyo-kuyo, bukan dia melakukan tindak pidana loh ya. Yang kedua, apakah kalian tidak membayangkan investor-investor yang akan datang ke Indonesia akan menutup diri karena dianggap bahwa ini tidak bisa, tidak kondusif ya, tidak kondusif, carut marut, situasional seperti ini, gimana mau bayar kami nanti investor, kalian aja nggak bisa untuk membuat bangsa Indonesia ini baik di mata dunia. Pernah nggak berpikir kepada manusia-manusia ini? Saya hanya berpikir
tolong ego pribadi, ego kelompok siapapun kamu, kita sama-sama berada di bangsa Indonesia. Kalau orang tanya, ada yang bilang nanti termul nanti. Nah, saya sampaikan selama Pak Jokowi jadi presiden, saya sudah purna. Saya belum pernah mendapatkan hasil daripada selama beliau jadi presiden. Apa alasan Bapak terlihat sangat Karena membela Pak saya Jokowi? ingin mencerdaskan rakyat, ingin mengedukasi masyarakat, ingin memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalian jangan terprovokasi dengan niat-niat orang tertentu, baik perorangan, kelompok, dan lain sebagainya, hanya membuat negara ini jadi buyar. Bukankah di sebelah sana Pak purnawirawan, profesor, doktor, ahli? Saya tidak mau tahu pola pemikiran mereka. Tapi saya mencerdaskan rakyat Indonesia ini. Lah, kalau orang-orang yang berkadar intelektual tinggi, kenapa kamu nggak malu mempertontonkan situasional ini? Kalau kalian tuh orang-orangnya berpangkat, kenapa tidak malu ya? Masyarakat melihat siapa kau. Kau sudah memetik kue daripada negara ini. Kenapa harus kau buat negara seperti ini? Emang dampak daripada pemerintah Jokowi selama ini ada nggak merusak negara ini? Kan nggak ada. Sampai dia turun jadi rakyat biasa, kan nggak ada. Dulu dong kau berontak, kenapa baru sekarang? Ini yang sangat saya sayangkan. Makanya wahai saudara-saudaraku bangsa Indonesia, mari kita berpikir cerdas. Mari kita diedukasi dengan pemahaman-pemahaman yang positif. Tidak mengikuti orang-orang yang menyesatkan dengan pemahaman-pemahaman seolah-olah dia orang-orang intelektual. Tapi dangkal pemikiran. Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu. Gitu loh Bung Agri. Jadi bocoran tuh. Keren sekali. Jadi bocoran kepentingan tertentu itu apa? Ya, catat tuh kepentingan tertentu itu apa tuh. Supaya gampang untuk mengamputasi orang yang mengatur tuh. Siapapun itu, Bapak bukan penyidik. Bukan yang menelaah permasalahan, yang lebih tahu konstruksi hukumnya itu penyidik. Dia mau menerapkan pasal berapa, Yunto pasal berapa, dan pasal berapa, apakah itu alternatif atau kumulatif, itu penyidik sudah mengerti, memahami, mengetahui, langsung menerapkan. Sedangkan kita orang luar ini cuma ngelihat kulit luar. Emang kok ikut nyidik? Siapapun itu. Kan kayak tahu nyidik. Loh, saya nyidik seumur umur, saya nggak berani kasih komentar kok. Karena kedalaman substansi daripada penyidikan tuh, yang mengerti dan mengetahui adalah penyidik. Kapolda saja nggak bisa intervensi kepada penyidik itu pada saat melakukan penyidikan dan menerapkan pasal-pasal tersebut. Apakah itu mau pasal berlapis? Tentu kalau dibuat pasal berlapis itu kan ada nuansanya, ada kepentingannya. Kenapa ini kena di 310, 311? Berarti karena pencemaran nama baik. Kenapa ini kena? Karena melalui upload, ya, memberi informasi kepada masyarakat seolah ini menyesatkan, dikenakanlah dia undang-undang ITE. Mereka menolak, Pak. Mereka Ujaran tidak kebencian. Silakan menolak, kan urusan mereka. Tapi undang-undang kan nggak bisa diamputasi. Mereka tidak manipulasi kok dituduh sebagai manipulator. Yang manipulasi mereka karena mereka nggak ngerti. Yang ngerti kan penyidik. Kalau kamu keberatan, silakan adu argumentasi, adu bukti, adu fakta di sidang pengadilan, bukan di masyarakat. Bagaimana? Pra-peradilan apakah akan sampai sejauh itu? Silakan saja pra-peradilan. Substansi apa yang kau lakukan di pra-peradilan? Biasanya apa? Karena pra-peradilan, nah ini saya sampaikan kepada masyarakat juga. Substansi pra-peradilan adalah menyangkut subjek formil. Bukan materi pokok perkara. Proses sudah dilakukan oleh penyidik dari mulai lidik, menemukan alat bukti, kemudian meningkatkan itu kepada penyidikan, kemudian mencari peristiwa pidananya, baru menetapkan tersangka. Dari etika prosedur ya yang dilakukan sesuai dengan amanat KUHAP dan sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, itu menyatakan penetapan tersangka merupakan tahap akhir dari suatu penyidikan. Rangkaian itu sudah dilakukan oleh penyidik, makanya sekian lama. Dia kan takut salah nih. Nah,
Kalau mau ke pra-peradilan kan silakan saja. Tapi penyidik saya yakin pasti menang. Nah, salah satu tersangka tuh bilang begini, Mas Agri. Oke, kita akan peradilkan, tapi dengan catatan kita berharap juga di saat peradilan itu Jokowi hadir. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi pra-peradilan itu Ini guys, yang ya. hadir biar tahu ya. Saya sudah berkali-kali pra-peradilan ya. Udah berkali-kali. Profesor Edi saya nih kuasa hukumnya. Yang menangkan pra-peradilan tuh saya nih orang yang depan ini sekarang ini. Iya, keren. Termasuk Pak BG juga saya ini orangnya dulu gitu loh. Jadi yang hadir di pra-peradilan itu adalah hakim tunggal, kuasa hukum pemohon, terus biro hukum atau kuasa hukum daripada termohon. Apakah itu dari divkumnya yang diberi kuasa oleh penyidik, kan gitu. Yang hadir kemudian adalah saksi ahli. Jadi subjek itu tidak hadir. Dan tidak harus hadir. Artinya tarung sekarang antara kepolisian dan juga pihak tersangka ini. Oke. Jadi pihak kepolisian dikuasakan kepada divisi hukumnya. Iya. Nah, kemudian daripada pihak mereka itu dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Ya adu taring di hadapan hakim tunggal. Yang harus dihadirkan di sana kalau ada itu hanya saksi ahli termohon dan saksi ahli pemohon. Di luar itu ya nggak ada. Siapa yang maksa Jokowi harus hadir? Hukum dari mana itu? Hukum di Konoha kalau itu. Gitu loh. Jadi kesimpulannya, siapapun itu jangan mencampuri akidah hukum dan jangan mencampuri ketentuan undang-undang yang mengatur tentang masalah penegakan hukum. Apalagi menyangkut kepada hakim, itu sudah ditentukan dan sudah ada aturan mainnya. Jadi nggak ada bisa yang ngatur, nggak ada yang menyesatkan lah. Kalau gitu buktikan secara faktual. Dibilang nggak akan menang, ada yang menang kok. Kalau memang etika prosedurnya menyalahi ketentuan undang-undang. Contoh aja Peggy Setiawan. Kenapa memang salah? Karena subjek formilnya salah. Dia ditangkap tanggal 20, ya. Ditangkap, saya hafal loh itu semua. Dia ditangkap tanggal 20 April, kemudian dia ditetapkan tersangka tanggal 21, kan cacat hukum. Tidak melalui pemeriksaan, langsung di TSK-kan. Kan gitu, ditangkap, harusnya diperiksa dulu. Kecuali tertangkap tangan baru bisa ditangkap. Ada menang kok, VG orang rendahan kok menang dia. Betul. Nah, memang cacat formil. Makanya saya katakan di pra-peradilan tidak pernah berbicara tentang materi pokok perkara. Di pra-peradilan selalu berbicara tentang masalah subjek formil. Kalau memang cacat formil ya menang pra-peradilan. Pak Jenderal, bagaimana sebagai orang yang pernah ikut menikmati posisi sebagai jabatan di Mabes Polri atau di Kepolisian Indonesia, salah satu pernyataan tegas dari Pak Kapolda kemarin adalah ini murni hukum. Nah, bahasa ini seolah-olah ingin memastikan kepada publik, karena publik itu sudah dianggap sudah di framing oleh kelompok mereka ini bahwa kepolisian negara kita ini itu termul. Pak Kapolri itu adalah anak buahnya Pak Jokowi. Termasuk saya dibilang termul. Yes, gitu. Nah, mencerdaskan masyarakat. Yes. Situasi ini sudah terkonstruksi seperti Intinya itu. begini, yang berseberangan dengan keinginan mereka pasti termul. Pasti termul gitu. Gua aja nggak kenal yang namanya beliau Pak Jokowi. Gua aja nggak kenal yang namanya beliau memimpin negara ini. Pernah saya mendapatkan jabatan, pernahnya salaman tuh pada saat saya tuh calon legislatif dulu. Itu kan salaman doang. Gua hafal wajahnya beliau nggak hafal wajah gue. Berarti kan saya kan nggak punya ini juga kepentingan. Tapi kepentingan saya kan untuk mencerdaskan rakyat. Gitu. Betul. Jadi menurut hemat saya sudahlah. Ayo kalau sudah seperti ini, jawab aja dengan hukum. Nggak usah jawab macam-macam. Nggak usah kita jadi preman jalanan. Nggak usah juga kita jadi hukum jalanan seolah lebih tahu daripada hukum yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan presiden masyarakat bilang, kenapa sih nggak tinggal perlihatkan aja? Ngapain pakai hukum? Sekarang apa hubungan hukumnya? Masa gua kan saya udah bilang tadi, masa saya minta sama media di sini, sama Bapak, perlihatkan surat nikahnya, marah nggak? Ya, nggak nyaman. Apa urusan lo sama gue? Kan gitu kan?
Tapi ijazah ini dipakai untuk calon presiden sehingga itu miliknya publik juga. Itu kan sudah diverifikasi semuanya. Kan sudah diverifikasi dan sekarang lo minta apa hubungannya dengan kamu? Oke. Nggak ada hubungannya. Makanya saya katakan ya, siapapun tidak berhak untuk meminta ijazah Pak Jokowi selain kepada konstruksi hukum. Jaksa minta, ya. Penyidik minta, ya. Hakim minta, ya. Yang tidak ada hubungan relevansi hukum dengan peristiwa itu tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk meminta hak jati diri privasi daripada seseorang, apalagi itu ijazah. Yang seharusnya yang komplain adalah sivitas akademika UGM. Persoalannya termul, Pak, UGM. UGM sudah mengatakan termul, berarti seluruh orang UGM termul dong. Nah, nyatanya UGM sudah menyatakan secara syah, sudah dirilis, mau apa lagi? Lo mau minta apa lagi sih? Gitu loh. Makanya saya katakan, ayo kita berpikir cerdas, siapapun kau, siapapun dia. Tolonglah jangan sesatkan masyarakat dengan pola pikirmu yang hanya untuk memojokkan seseorang demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ayo kita berpikir cerdas, edukasi masyarakat. Negara Indonesia butuh pemimpin-pemimpin yang mencerdaskan rakyat, bukan butuh kaum intelektual yang berpendidikan tapi menyesatkan rakyat. Itu kira-kira. Keren banget ini. Kok Pak Susno tidak seperti beliau ya? Waduh, bumi langit. Enggak, karena bukan cuma kebingungan publik, Mas Agri, Pak Jenderal. Yang dilakukan Pak Susno itu jujur akhirnya mengindikasikan beliau tidak terlihat memberikan dukungan kepada lembaga yang pernah membesarkan beliau juga gitu. Atau mungkin karena dendam sentimen beliau di akhir jabatan kan juga bermasalah secara hukum kan. Jadi bagi makanya dia, tadi kesini itu menanya saya pengen kupas kasusnya dia kepada yang menangani. Iya. Bisa aja Pak Agri. Kan substansi kita kan substansi masalah Jokowi. Betul. Iya. Tapi siapapun itu kan gitu. Kalau kita punya ilmu, apalagi mengerti dan mengetahui, memahami dan pernah melaksanakan hukum itu, mbok cerdaskanlah rakyat. Betul. Jangan hanya keinginan pribadi atau kelompok, kau sesatkan masyarakat. mereka atas nama rakyat loh Pak. Nah, rakyat yang mana? Rakyat di Siberia. Kan gitu. Apa rakyat di daerah Argentina sana. Gitu. Jadi rakyat yang mana, jangan selalu mengatasnamakan rakyat. Rakyat sudah banyak yang muak dan benci dengan situasi ini. Jangan bawa-bawa atas nama rakyat. Yang terpenting lagi satu, ya, apa yang kau miliki itu, ya, jangan kau buat jadi tolok ukur untuk menyesatkan orang. Dan ingat baik-baik, dikala kau mengeluarkan statement, ya, yang orang Indonesia banyak yang sudah cerdas, ingat loh, banyak orang Indonesia yang sudah cerdas, dia akan menakar isi kepalamu, dia akan menakar isi kadar intelektualmu, dia akan menakar siapa kau sesungguhnya, apa kau tuh betul-betul murni, atau memang seitu dangkalnya pola pemikiranmu, atau memang kau tidak mengerti tapi sok mengerti. Yang paling penting satu, jangan campuri hal yang kau tidak mengerti, hal yang kau tidak tahu, sementara orang sudah bersusah payah untuk membuat situasi ini, membuat permasalahan ini supaya lurus sesuai dengan akidah hukum. Saya sudah sampaikan tadi, saya ini kenyang jadi penyidik dari mulai Letnan 2 sampai Jenderal. Saya juga mantan Karawasidik. Saya juga mantan di Reskrim. Ya. Saya juga mantan Kayunit di Reserse juga. Ya. Saya juga mantan Kanit Tipikor. Seumur-umur di Reserse. Tapi saya tidak berani ngomong untuk menyeliah ataupun memproteksi apa yang sedang dilakukan oleh penyidik sekarang. Kenapa? Satu, dia independen. Yang kedua, dia sudah bekerja secara simultan, mengumpulkan data-data, barang bukti, saksi dan lain sebagainya. Dengan durasi yang panjang. Payah sudah sekian lama, tiba-tiba saya datang sok teu, sok jago, mentang-mentang saya orang reserse. Oh salah kamu, nanti digoblokin orang saya nanti. Bapak itu baru bangun sudah ngomongin orang salah, gitu kira-kira. Itu reserse. Bapak itu ide. itu reserse yang lagi bertugas, apalagi yang udah pensiun lama, kan gitu. Makanya aku nggak berani, kan gitu. Betul. Luar biasa. Pengennya seharian gitu ya. Soalnya yang tadi belum dibahas.
daging semua. Tapi daging. nggak apa-apa, itu menjadi episode berikutnya Iya. supaya ya ditunggu-tunggu terus channel bersama Bapak nih ya, konten bersama Bapak nih ya. Sebelum ditutup, closing statement Bapak. Statement saya sudah satu ya, harus seluruh bangsa Indonesia Iya. ya. Mari kita ikuti produk hukum yang sedang berlaku. Iya. Percayakanlah, nggak usah tersesat dengan informasi-informasi orang yang hanya membuat situasi gaduh. Iya. Kalau kita memang percayakan penyidik Republik Indonesia, walaupun kau katakan saya nggak percaya, faktanya bahwa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Kemudian JPU nanti dipercaya, hakim dipercaya, supaya hukum kita tegak lurus untuk memberikan produk yang positif. Iya. Kalau kamu sudah tidak percaya, terus mau jadi apa? Iya. Jangan gara-gara kamu benci kepentingan pribadi atau sentimental pribadi kepada institusi itu, akibatnya yang benar pun kau salahin semua. Ini yang sudah nggak tepat. Sekali lagi, sejelek-jeleknya polisi, saya tidak mengatakan oknum polisi, ada juga yang harus dibenahi. Iya. Saya percaya dan saya ingin juga, saya kan juga ikut bersama dengan Pak Mahfud waktu itu memproteksi tentang masalah reformasi Polri bersama dengan 8 jenderal itu, saya salah satu di antaranya. Keren. Tapi saya menyampaikan bahwa memang ada hal-hal yang harus dibenahi secara kultural di kepolisian ini, khususnya kepada penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya harus berpihak kepada kebenaran dan berpihak kepada pencari keadilan. Jangan manfaatkan kepentingan ini untuk kepentingan pribadimu, apalagi menyesatkan kepada pihak yang menjolimi hukum. Berikanlah kepastian hukum ini kepada masyarakat, khususnya yang merasa terjolimi. Iya. Itu baru best. Ingat, kita tidak bertanggung jawab kepada yang orang lain, bertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Itu kira-kira, Bang Ade. Ya. Iya, terima kasih Bang Bil, tutup. Kalau Oke, tadi saya guys. yang buka. Aku bersama Mas Agri sudah mengulik dan juga membongkar kepada kita punya Pak Jenderal. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak pencerahan di kesempatan hari ini Pak Amin, Jenderal. amin. Banyak. Dan kami berharap teman-teman untuk tetap stay di Bang Bil Offside bersama Agri Fanani. Dukung kami. Minta izin juga Pak Jenderal, sekedar informasi. Kami dari YouTuber Nusantara dalam Ya. waktu yang tidak lama lagi akan bikin satu kanal YouTube yang namanya memang YouTuber Nusantara. Ya. Itu memang akan menjadi kanal di mana host-hostnya kami-kami juga. Mantap. Dan berharap Pak Jenderal kalau boleh ikut berpartisipasi, memberikan Selalu ya. edukasi. Apalagi lihat gaya kalian, saya suka gitu loh. Berapi-api tapi mencerdaskan. Iya, Tidak siap. terikut-ikut dengan orang-orang itu. Siap. Kan ada juga yang ikut-ikut ngomporin itu. Betul. Nah, kalian mengedukasi juga.